Lagi ngapain nih? Oke, belajar. Belajar. Ngapain belajar? Biasanya juga lupa juga habis belajar. Ya nggak apa-apa, yang penting kan belajar gitu, karena belajar itu penting. Oh ya? Iya. Nggak tahu ya? Nggak tahu kan? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang belajar, gitu ya. Jadi kenapa belajar itu penting? Karena belajar merupakan suatu proses yang kompleks di mana terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup ya, dari bayi hingga orang itu meninggal nanti. Jadi salah satu tanda bahwa seseorang telah belajar itu orang itu mengalami suatu perubahan tingkah laku lewat cara bicara, cara bertindak, gitu, cara memilih sesuatu. Jadi dapat dikatakan bahwa belajar itu proses tanpa akhir dan itu berpengaruh langsung terhadap orang tersebut. Ya, jadi kayak makin pinter, makin bijak gitu ya, pinter Iya. milih gitu. Bisa. Terus hari ini kita akan bahas apa? Ya, seperti yang dikatakan tadi, belajar tentang belajar. Jadi kita akan membahas tentang metode belajar yang pembahasannya meliputi neurologi, lalu Triune Brain Theory ya, nanti akan ada itu. Lalu ada teori belahan otak dan juga implikasi-implikasinya terhadap cara belajar, cara mengkondisikan lingkungan belajar. Yep. Jadi yang pertama nih, ada apa nih? Ya, jadi pertama-tama kita perlu tahu dulu nih apa itu brain based learning. Jadi kan namanya juga brain kan, otak. Dari tadi kita ngomong otak gitu kan. Nah, ini adalah suatu metode belajar yang asalnya atau inspirasinya itu diambil dari otak manusia itu sendiri. Bagaimana otak manusia bentuknya, bagaimana otak manusia menerima informasi. Makanya ini sangat berhubungan dengan neuroscience atau pengetahuan otak. Nah, pertama kali sendiri itu ada nih peneliti yang kemudian membuat teori belajar berdasarkan pengetahuan tentang otak ini, misalnya J. Diane Connell yang kita akan pakai nanti tentang otak kiri dan otak kanan begitu. Nah, apa sih yang bisa kita ketahui dasar konsepnya gitu ya tentang neurologi, bahwa belajar itu ternyata tentang membuat koneksi. Nah, kalau teman-teman tahu, otak itu punya neuron begitu kan, dan ternyata neuron itu kalau kita belajar itu membuat kayak semacam jaringan baru, koneksi-koneksi baru. Jadi sebenarnya ketika kita belajar, kita membentuk jaringan baru di neuron otak kita, atau bisa juga memperkuat jaringan neuron yang sebenarnya sudah ada nih, seperti itu. Nah, selain Connell tadi juga ada seperti Joseph Ledoux di dalam emotional brain begitu, bahwa sebenarnya ya otak ini itu sebenarnya adalah hasil dari evolusi manusia dari zaman ke zaman begitu. Evolusi berpikir, dan ini dari proses sangat panjang gitu. Jadi terakumulasi begitu. Nah, salah satu nih teori yang mengatakan tentang evolusi ini itu salah satunya tentang bagian otak reptil manusia yang ada di Triune Brain Theory yang sekarang dijelaskan oleh si Axel ini. Ya, jelasin ya. Jadi Triune Brain Theory ini dikembangkan oleh Dr. Paul MacLean pada tahun 1990. Jadi MacLean ini adalah seorang neurolog Amerika, seorang ahli dalam penelitian otak begitu ya, yang mendukung pandangan mikrogenesis, yaitu yang percaya bahwa otak manusia itu sebenarnya terbagi atas 3 bagian. Nah, jadi meskipun 3 itu yang secara terpisah itu, tapi bekerja secara barengan gitu ya, secara koresponden terhadap terhadap membentuk evolusi dari otak manusia itu sendiri. Jadi 3 tadi itu adalah otak kecil atau reptil, lalu otak tengah atau sistem limbik, yang ketiga adalah otak besar atau neokortex yang secara umum kita ketahui sebagai otak yang sudah bentuk berpikir gitu ya. Nah, jadi otak reptil ini dikenal juga sebagai otak purbakala atau bagian otak yang juga ditemukan pada bagian binatang reptil dari zaman prasejarah sampai sekarang. Seperti kadal, buaya, cicak gitu ya. Lalu otak reptil bagiannya terdiri dari batang otak dan cerebellum atau otak yang kecil lagi gitu ya. Nanti akan ada gambarnya. Otak reptil ini berfungsi dalam hal bereaksi, naluriah, mengulang, mempertahankan diri, dan ritualis gitu. Sederhananya, bagian otak ini bertanggung jawab atas fungsi motor sensor gerak-gerak gitu ya. Dan ini tentang realitas fisik yang berasal dari panca indera gitu ya, yang terlihat dari ini. Perilaku insting seperti mempertahankan hidup dan agresi merupakan kerja dari bagian dari otak ini. Lalu selanjutnya ada otak tengah ya, atau sistem limbik tadi,
yaitu merupakan bagian otak yang memegang kendali atas motivasi, emosi, dan ingatan-ingatan. Bagian otak ini terdiri dari hipokampus, talamus, dan amigdala. Wah, keren. Jadi, emosi-emosi yang ada itu adalah fungsi individu dan spesies dalam mempertahankan diri. Jadi, sistem ini memiliki kemampuan dalam belajar karena berisikan memori-memori afektif yang dikenal dengan istilah emotion latent memory. Nah, fungsi lain dari sistem otak limbik ini adalah berkaitan dengan rasa sakit dan kesenangan. Ya, menghindari yang sakit itu tadi dan mengulangi kesenangan-kesenangan. Ya. Lalu yang terakhir ada neokortex, ya, yang otak berpikir tadi merupakan bagian otak utama dari primata yang merupakan akhir kemunculan dari mamalia. Jadi berkembangnya itu terakhir. Otak mamalia baru ini bertanggung jawab dalam fungsi-fungsi kognitif yang lebih tinggi seperti berbahasa, berpikir secara intelektual, lalu perilaku waras, gitu ya, kendali motorik sadar dan ideasi, ciptaan gagasan, ya. Nah kita ngomong ini ya, otaknya juga disebut sebagai thinking brain tadi ya, berfungsi mengatur pesan-pesan yang diterima melalui penglihatan, pendengaran, dan sensori. Ini juga indra ya. Nah, tadi kan tiga bagian otak gitu kan, otak reptil, berhubungan tentang insting, lalu ada limbik yang berhubungan tentang emosi atau perasaan, terus neokortex yang tentang nalar kan, logika, berpikir begitu. Nah, meskipun tiga ini memang bekerja secara bersamaan, tapi pasti ada pengaruhnya dong dengan cara kita belajar. Nah, dan ternyata kondisi lingkungan belajar kita, kondisi hati kita, perasaan kita ternyata berpengaruh loh terhadap kinerja otak. Nah, pengaruh-pengaruhnya ini kemudian dihubungkan dengan segitiga Maslow tentang kebutuhan dasar manusia. Dimulai dari kebutuhan fisik tentang bertahan hidup, makan, kemudian tentang rasa aman, tidak aman, termasuk nanti juga stres, itu ternyata berpengaruh loh. Nah, misalnya gini, kalau misalnya kita lapar di kelas, itu kan pasti nggak konsen gitu kan. Atau kita stres, itu kan pasti nggak konsen. Nah, ternyata ketika kita masih berkutat dengan kebutuhan yang kalau di gaya Maslow yang bawah, yang lapar, stres, ternyata asupan gizi kita itu kebanyakan diserap oleh otak reptil sama otak limbik. Karena tadi kebutuhan dasarnya nggak dipenuhi ya? Nggak dipenuhi, jadi kepikirannya itu makan mulu, pikirannya stres mulu. Jadi fokusnya di otak reptil sama otak limbik. Padahal yang berfungsi untuk berpikir itu neokortex. Makanya kalau kita stres, neokorteksnya ini asupan gizinya nggak penuh, nggak optimal, malah dimakannya di otak reptilnya. Nah, makanya pengkondisian ke belajar yang nyaman, yang enjoy, menyenangkan itu penting banget. Karena kalau misalnya kita sudah enjoy di kebutuhan segitiga itu yang dasar terpenuhi, efisiensi itu, maka asupan gizi kemudian bisa terfokus pada neokortex. Dan akhirnya siswa bisa fokus untuk belajar. Makanya penting banget nih untuk tahu dan memenuhi kebutuhan dasar mulai dari makannya, emosinya, stresnya itu harus diatur gitu kita belajar. Kayaknya Kak Riki ini lagi lapar. Oh, iya ini satu ya tadi. Oke. Ya jadi ini ya gambarnya ya, dari tadi sudah muncul. Lalu di dalam teori triun ini bagian otak neokortex itu masih kayak satu gitu ya. Dulu kan masih satu. Kemudian kan dikembangkan lagi ternyata. Ada otak kiri, ada otak kanan. Yes, jadi yang namanya otak kiri, otak kanan itu sebenarnya neokorteksnya ya. Iya, neokorteksnya. Bukan keseluruhan otak ini. Iya. Oke. Jadi setelah dibagi dua, kanan dan kiri, keduanya itu seperti triun tadi punya fungsi yang beda-beda, tapi unik ya. Iya karena berbeda dan unik tadi ya. Bersama dengan itu menimbulkan implikasi yang berbeda juga. Jadi Cornell ini mengembangkan teori brain-based learning berdasarkan pembagian belah otak kanan dan kiri. Nah, implikasinya sebagai berikutnya. Jadi otak kiri itu memproses informasi sesuai dengan urutan ya, sekuensial, jadi urutan waktunya. Jadi detail terhadap urutan dan waktu. Lalu bertanggung jawab akan fungsi auditoris dan ekspresi verbal, gitu ya. Spesialisasi dalam kata-kata, logika, berpikir kritis dan analitis. Bertanggung jawab terhadap pertimbangan akan baik dan buruk, ya. Orang-orang ini. Moral etika. Oke. Taat pada aturan dan tanggung jawab. Oke. Jadi implikasi lanjutannya, guru yang cenderung dominan otak kiri akan mengajar dengan disiplin, terstruktur dan rapi ya. Jadi guru itu suka sama tugas-tugas yang esai, tulis banyak-banyak. Lalu soal-soal tanya jawab mandiri. Wah, ini
susah ya gurunya. Mereka juga menyukai ruangan yang terang, rapi dan tenang. Jadi murid pun juga demikian ya. Siapa nih yang gurunya ciri-cirinya kayak gitu? Waduh. Ada yang bilang? Jadi murid yang dominan otak kiri akan sangat baik dalam hal atau kemampuan yang berkaitan dengan berpikir kritis, matematis, logis, dan sistematis. Umumnya murid itu akan dominan menggunakan otak kiri, unggul dalam mata pelajaran sains, ya termasuk matematika tadi ya, dan ilmu sosial, tapi bagian yang statistika yang dihitung ya. Iya, itu ekonomi, akuntansi. Ya. Karena juga akuntansi. Nah, saya anak IPA tapi olimpiade ekonomi. Oh, Gimana iya. itu? Dulu gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya otak kanan. Implikasinya adalah peka akan emosi, intuisi dan ekspresi wajah. Wah, ini keren banget. Peka akan lelucon dan kebohongan. Mampu melihat gambaran umum, spesialisasi pada musik, seni, visual spasial ya ini ya, ruangan-ruangan ini, dan visual motorik ya, gerakan sadar tadi. Membantu dalam membentuk gambaran mental. Lalu menghargai relasi dengan orang lain. Interpersonal ya. Wah, ini keren banget. Guru yang dominan otak kanan menyukai spontanitas dan diskusi. Selain itu, mereka cenderung ekspresif dan banyak menggunakan bahasa tubuh ya. Kayak gini, terus. Mereka juga suka tugas praktikum dan mengajar dengan berbagai cara kreatif seperti menggunakan musik, film, atau praktek ya, seperti ramu-ramu. Nah, keren banget. Mereka suka ruang kelas yang ramai dan hidup. Sama halnya dengan sang guru, murid yang cenderung menggunakan otak kanan akan unggul dalam hal musikal, seni yang up itu ya, lalu kesadaran spasial terhadap ruangan ini, berpikir kreatif dan kemampuan interpersonal tadi. Umumnya murid yang dominan otak kanan akan unggul dalam mata pelajaran seni dan terapan lainnya ya. Nah, selain otak kiri, otak kanan, sebenarnya Cornell juga nyebutin ada otak tengah. Wah. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti sebenarnya Bukan ada bagian bagian otak otak yang tengah sama. gitu ya. Tapi lebih ke arah seimbang Oke. antara kiri dan kanan. Jadi dia bisa fleksibel banget. Oh, menggunakan keduanya? Iya, jadi seimbang. Ya mungkin ada yang agak condong kiri Cenderung. dikit, agak Oke. kanan dikit. Tapi ada yang benar-benar imbang juga ada gitu. Jadi meskipun dia otak kiri tapi bisa juga menggunakan otak kanan. Iya, jadi kayak fleksibel dia. Oke, fleksibel. Sesuai dengan situasi. Ya, dan kebutuhan. Oke, baik. Oke, hal ini juga berkaitan dengan teori multiple intelligence yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi, jika diperhatikan dengan baik, teori otak kiri dan kanan ini berhubungan lagi. Jadi, akan dijelaskan dalam kolom atau bagian di bawah ini, di atas. Iya. Di bawah nggak ada tempatnya. Oke, jadi kayak misalnya multiple intelligence mengenai kemampuan verbal linguistik itu kiri gitu. Kita Yes. kan tahu kan kiri kan yang logis-logis gitu kan. Jadi matematis itu Mikir kiri, berat. mikir-mikir berat itu kiri. Nah, Nah, termasuk juga yang reflektif, intrapersonal itu kecerdasan kiri. oke. Sementara itu yang kanan Nah. itu orang yang cenderung punya multiple intelligence pada bidang seni gitu ya, atau mungkin gerak, orang yang suka olahraga begitu. Termasuk juga interpersonal kayak sosial. Seni tadi itu juga berkaitan dengan, kan tadi seni itu kan termasuk gambar-gambar ya. Nah, Jadi termasuk juga misalkan ya kesadaran dan ruangan iya, ini. jasa ruangan. Orang yang suka gambar, melukis atau bikin dena Yes. itu otak kanan. Nah, keren banget. Oke, lalu ada middle brain. Lah, middle brain ini yang tadi dijelaskan itu. Iya, gabungan. Jadi dia Nah, fleksibel dan dia bisa kombinasiin tuh kecerdasan dari otak kiri dan otak kanan. tapi terkadang kiri, terkadang kanan. Iya. Nah, kecenderungannya ya. Ya, tergantung orangnya, cenderung Yes. pakai yang mana. Nah, tujuan dari pendidikan brain based ini yang berdasarkan belahan otak ini, jadi agar siswa atau pengajarnya juga dapat berani mengembangkan sisi belahan otak yang jarang digunakan. Gitu. Tidak semua murid memiliki kecenderungan otak yang sama dengan guru, sehingga guru harus mampu fleksibel dalam mengajar dan harus mampu terhubung. Ya karena dia belajar tentang mengkoneksikan ya. Ya, koneksikan. Nah, jadi guru harus juga terhubung dengan semua murid di kelasnya. Jadi misal guru yang biasa dengan otak kiri harus belajar menggunakan pengajaran tertulis dan terstruktur. Maksudnya itu tadi yang kiri ya. Yang biasa terstruktur, Perlu mengembangkan diri dengan Nah. belajar menggunakan otak kanan. yang spontan, Seperti bahasa tubuh, bahasa tubuh, video, diskusi, atau praktikum. praktikum kerajinan tangan misalnya bisa. Keluar kelas, gitu, jangan di kelas terus ya. Lalu sebaliknya dengan demikian, kebutuhan siswa di kelas baik yang dominan otak kanan atau kiri dapat terakomodir. Nah, berikutnya ini unik karena ini tadi yang Axel ngomong kan belajar tentang belajar. Yes. Nah, ini kita udah masuk nih bagian belajar tentang Ya. belajar. Bagaimana otak kita belajar. Nah, Tentang tentang belajar. Jadi di bukunya Cornell itu
ternyata proses kita memproses informasi alias belajar itu dibagi menjadi 4 Oke. tahap. Oke. Ada input, proses, output, sama feedback. Oke. Nah, proses input itu ketika kita menyerap informasi nih lewat panca indera, apa yang kita lihat, apa yang kita raba, bahkan apa yang kita rasakan. Misalnya, oh makan jeruk ternyata jeruknya kecut. Nah, termasuk juga pokoknya panca indera. Bahkan orang menyebut sebenarnya ada 7. Misalnya keseimbangan yang ada di dalam rongga telinga dan juga gerak yang ada di otot-otot sama tulang kita. Wah, seperti itu. keren banget ya intronya. Iya. Tambah 2. Nah, habis diterima nih, kan kita nggak ingat semua yang kita lihat kan. Yes. Tapi ada beberapa yang kita ingat dan beberapa yang kita enggak. Karena Nah, itu karena ada proses pencernaan informasi itu di dalam otak kita. Nah, bayangin komputer gitu ya. Komputer kan ada RAM, ada hard disk. Nah, RAM kan nyimpen sementara, hard disk kan disimpan lama. Ibarat kita buka Microsoft Word gitu kan. Kita ketik. Nah, itu kan perlu desain dulu. Kalau enggak, ketika kita matiin, kita hidupin, udah hilang gitu. Nah, itu persis seperti otak kita, ada yang namanya working memory, itu RAM, dan juga ada long term memory, itu hard disk yang kita. Nah, setelah informasi kita masuk lewat panca indera, itu kita tidak semua kemudian masuk ke RAM kita. Jadi ibarat kita ngetik, tapi nggak semua itu masuk. Hanya yang kita perhatikan doang, yang kemudian masuk ke working memory kita. jadi diperhatikan lewat kesadaran ya. Lewat kesadaran. Jadi kalau kita tidur, meskipun teman kita nyenggol kita, kalau kita tidur ya kita nggak tahu Atau gitu kan. di pas tidur gitu nggak tahu ya. Iya nggak tahu, karena kita nggak sadar. Bener. Ya, nggak sadar, nggak diperhatikan begitu. Sama juga kayak kita udah fokus banget, terus ada anjing lewat atau apa gitu, kan kita nggak tahu karena kita fokus belajar, bukan fokus lihat anjing itu. Gitu. Nah, tapi menariknya nih, ternyata working memory itu cuma bisa bertahan 30 detik loh. Terus singkat banget ya. Iya, 30 detik ternyata. Terus gimana ya caranya dari 30 detik itu kemudian bisa ingat terus? Ternyata itu harus dipindah ke long term memory. Dan itu ada namanya strategi memori. Oke. Strategi memori Cornell. Nah, strategi memori itu apa? Itu baik lagi ke tadi makna belajar, brain based learning itu membuat koneksi. Jadi misalnya nih, kita udah nerima pengetahuan tentang kamera gitu kan. Kamera kan konsep baru, sedangkan mata misalnya mata melihat itu kan konsep yang sudah kita kenal. Nah, kita hubungkan nih pengalaman baru tentang kamera dengan pengalaman apa yang sudah kita tahu, pengalaman tentang mata untuk melihat, oh ternyata kamera juga persis nih kurang lebih. Nah, itu kita hubungkan dengan yang lama. Bisa juga, itu kan baru kan, bisa juga memperkuat koneksi yang sudah ada, misalnya dengan mengingat, mengulang-ulang gitu, repetisi pengulangan. Jadi bisa buat koneksi yang baru dihubungkan dengan pengalaman yang lama, bisa juga ditata lagi kayak bikin mind map atau tabel, bisa juga pengulangan. Nah, kemudian kayak kita belajar kan, guru nggak tahu kan kita paham apa enggak. Kalau kita cuma belajar buku doang, makanya kan harus ada ulangan, harus ada tes gitu. Kayak romo-romo. Nah, itu makanya kemudian harus ada outputnya nih. Jadi kita yang mengekspresikan apa yang sudah kita pelajari. Nah, itu bisa misalnya lewat menulis, bisa lewat misalnya bicara, diskusi, atau mungkin gerak praktikum gitu. Jadi itu diekspresikan, di output. Nah, itu juga fungsinya nanti untuk menyeimbangkan antara pengetahuan kita dengan gerak motorik kita. Biar perkembangan kita itu imbang antara mind and body. Nah, jadi kan tadi sudah ngomong tentang koneksi, ya itu fungsinya. Jadi apa yang ada di sini tuh benar-benar terkoneksi dengan apa yang kita lakukan. Kemudian feedback. Nah, feedback itu nanti misalnya kita kuis nih nomor ramen, ternyata kita salah gitu. Waduh, kan dikoreksi gitu kan. Akhirnya kita tahu, kita dapat input baru. Nah, itu fungsinya feedback. Jadi apa yang kita sudah output tadi, nah ternyata ini udah bener atau ini udah salah. Berarti kan ada input baru kan. Nah, makanya itu nanti fungsinya agar proses belajar ini kayak siklus terus putar. Jadi input tadi terus ada proses lagi. Jadi udah kita kuis lagi, koreksi lagi, ada feedback, putar lagi. Kita belajar lagi, terus kita output, kita bikin misalnya ini tugas presentasi, di komentar Rama-Rama dan teman-teman, kita dapat feedback, belajar lagi ya. Jadi terus bersinambungan gitu. Bahkan sampai tadi di awal sampai kita mati. Ya, benar banget. Ya,
Jadi setelah kita ngomong tentang belajar, Belajar. nah kesimpulannya apa nih? Ya, belajar itu tentang koneksi ternyata. Jadi tentang menghubungkan konsep-konsep yang sudah kita tahu sebelumnya Heeh. dengan apa yang baru ya. Baru. Termasuk juga bagaimana dalam belajar mengajar kan, bagaimana guru terkonek dengan siswanya. Makanya juga guru juga harus peka nih, Harus terbuka. harus terbuka juga. Muridnya stres enggak? Nah, Jadi juga gurunya juga terkoneksi dengan siswa juga harus terbuka dan terkoneksi dengan guru juga mesti ini ya menerima kalau misalkan ketika tahu ada pengetahuan baru. ya kayak gitu. Toh juga ketika murid mengkritik, sebenarnya guru juga dapat feedback. Jadi guru juga belajar juga nih sebenarnya. Masuk Dalam diskusi belajar. juga ya. Masuk diskusi itu juga sama-sama saling feedback kok diskusi. Jadi demikianlah presentasi kita pada sore ini yang sangat indah ini. Sekarang sore di sini. Ya, terima kasih sudah memperhatikan kami berdua. Aku Axel. Dan saya Ricky. Ya, pamit undur diri dan silakan berdiskusi.